wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Ustazah harapkan Ananda semua selalu berada dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam belajar ya Ananda. Nah, pada hari ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi tentang hukum Newton. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ananda dapat mengetahui apa saja yang termasuk dengan hukum Newton dan bagaimanakah konsep hukum Newton dalam fisika. Oke, baiklah Ananda, mari kita simak video berikut ini. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan materi kita tentang hukum Newton. Nah, pasti Ananda semua udah pernah dengar ya tentang Newton. Newton ini adalah bapak klasik dari fisika. Nah, dia paling banyak nih penemuan ini. Makanya rata-rata nih kalau dengar kata Newton, nah ini pasti nih bapak fisika. Pasti pada bilang ini kan. Nah, jadi di sini Newton ini punya 3 hukum nih. Ada hukum Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Nah, sekarang apa sih bedanya hukum Newton 1, Newton 2, sama hukum Newton 3? Nah, kita bahas ya. Untuk hukum Newton 1 nih, konsep dasarnya yaitu adalah sigma F sama dengan 0. Nih, apa sih Ustazah sigma tuh? Kami baru dengar sigma tuh apa Ustazah? Nah, sigma tuh artinya jumlah. Artinya jumlah gaya sama dengan 0. Artinya jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Nah, di sini maksudnya adalah bukan tidak ada gaya, tapi kalau gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Misalkan nih, ini ada benda. Nih, bekerja gaya, di situ ada F1. F1-nya 10 Newton. Kemudian juga ada lagi gayanya F2 juga 10 Newton. Nah, ini kan dia berlawanan arah. Kalau kita cari resultan gayanya 10 kurang 10 berapa? Jadi di sini resultan gayanya sama dengan 0. Nah, berarti jumlah gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau pada benda tersebut jumlah gaya sama dengan 0? Nah, kalau seandainya pada sebuah benda jumlah gaya sama dengan 0, maka dia akan mengalami 3 kondisi. Yang pertama, berarti dia bendanya diam. Nah, berarti pada hukum Newton 1 ini berlaku untuk benda diam. Misalkan nih, kalau ada Ananda lihat di depan Ananda ada lemari tersebut diam, berarti jumlah gaya pada lemari tersebut sama dengan 0. Pada benda diam, jumlah gaya sama dengan 0. Nah, yang kedua, benda tersebut kalau dia tidak diam, berarti dia akan bergerak lurus beraturan. Berarti dia bergerak lurus beraturan. Misalkan nih, Ustazah naik 50 meter per sekon, berarti selama yang Ustazah naik motor 20 meter per sekon aja, nggak berubah, segitu terus. Nah, itu dia. Kalau bendanya tidak diam, berarti benda itu bergerak lurus beraturan. Nah, inilah konsep dari hukum Newton 1. Nah, kalian masih bingung nih Ustazah, gimana sih aplikasi dari hukum Newton 1 ini? Nah, contohnya nih, saya kasih kasusnya ya. Misalkan gini, nih kalau kita naik bus, busnya sedang melaju nih. Tiba-tiba Pak supirnya langsung rem mendadak. Kemana kita terdorong? Ayo, kemana kita terdorong? Depan atau belakang? Tentu saja kita terdorong ke depan. Kenapa kira-kira begitu? Nah, saat kita naik bus tadi nih, busnya melaju nih. Sementara dia tiba-tiba diam. Nah, orang di sini akan terdorong, kita akan terdorong ke depan. Nah, kenapa kita terdorong ke depan? Nah, karena hukum Newton 1, apabila suatu benda tersebut bergerak, maka dia akan cenderung mempertahankan posisi bergeraknya. Dia akan terus bergerak lurus beraturan. Nah, kalau dia diam, dia akan cenderung mempertahankan posisi diamnya. Busnya tadi sedang bergerak, berarti karena dia ingin tetap mempertahankan posisi diamnya, makanya orang dalam bus ini akan terdorong ke depan karena dia ingin cenderung mempertahankan posisi diamnya, cenderung bergerak. Nah, kebalikannya nih, kalau seandainya Anda sedang naik bus nih, busnya lagi diam, sedang asik ngobrol, tiba-tiba bapaknya langsung aja gas, kemana terdorongnya? Pastinya terdorong ke belakang karena kita mau mempertahankan posisi awal kita ke belakang, makanya Ananda terdorong ke belakang. Nah, gitu ya konsep hukum Newton 1.
Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Newton 2. Nah, untuk hukum Newton 2, kalau tadi kan hukum Newton pertama sigma F sama dengan 0. Pada hukum Newton kedua, kita dapat merumuskannya dengan F sama dengan M kali A. Nah, apalagi sih ini artinya ya? Kalau untuk F ini, Ananda udah tahu semua kalau F itu artinya adalah gaya dalam satuan Newton. Nah, M ini dalam bahasa Inggris, semuanya dalam bahasa Inggris ya. M, mass, berarti dia massa. Massa dalam satuan kilogram. Kemudian A, axle, acceleration, berarti dia percepatan, axle, percepatan. Disimbolkan dengan meter per sekon kuadrat nih satuannya. Nah, ini dia. Kalau pada hukum Newton 1, bendanya diam atau bendanya bergerak lurus beraturan. Tapi kalau pada hukum Newton kedua, benda tersebut diberikan gaya. Berarti benda tersebut sudah mengalami perubahan kecepatan atau percepatan. Nah, misalkan pada sebuah benda nih, ini ada benda, Ustazah kasih gaya dorongnya nih. Nih ada F1-nya. Kalau sebuah benda sudah kasih gaya, tentu benda tersebut akan mengalami perpindahan. Nah, kalau dengan perpindahan berarti ada perubahan kecepatannya, ada percepatannya. Nah, kalau benda tersebut mengalami perubahan kecepatan, dia bertambah cepat atau bertambah lambat, berarti dia tergolong kepada hukum Newton 2. Ingat ya Ananda, di sini untuk hukum Newton kedua ini bendanya tidak diam lagi, tapi bendanya bergerak. Nah, bergerak bisa dia dipercepat atau diperlambat. Pokoknya segala benda yang dipercepat atau diperlambat berarti dia hukum Newton kedua. Misalkan nih contohnya, adik menendang bola tersebut kalau tendang adik tentu jadi lebih cepat, berarti hukum Newton kedua. Atau misalkan kelapa jatuh, kalau buah jatuh makin ke bawah semakin cepat, berarti dia hukum Newton kedua. Atau bu guru merem mobilnya, kalau bu guru merem mobil otomatis mobilnya bertambah lambat, berarti itu juga hukum Newton kedua. Jadi segala sesuatu yang bergerak, dia bertambah cepat atau bertambah lambat, berarti hukum Newton kedua. Ingat ya. Oke, paham ya Ananda dengan penjelasan Ustazah tentang hukum Newton kedua? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan tentang hukum Newton 3. Nah, untuk hukum Newton 3 apalagi nih Ustazah konsepnya? Nah, untuk hukum Newton 3 konsepnya adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Duh, makin ribet nih Ustazah, kami nggak ngerti nih Ustazah. Nah, gampang nih, justru yang paling gampang. F aksi berarti gaya aksi sama dengan min F reaksi, berlawanan dengan gaya reaksi. Misalkan gini, Andi memukul temannya, berarti aksi, Andi ini memberikan aksi ini pada temannya. Nah, karena temannya nggak terima, tentu dia berikan reaksi kan. Akhirnya dia balas mukul Andi, tapi arahnya berlawanan kan. Nah, itu namanya hukum Newton 3. Nah, kalau ini nih contohnya langsungnya kita masuk ke aplikasi sehari-hari. Contohnya yang pertama nih, pada orang berenang. Kalau pada orang berenang, kalau pada orang berenang itu ya, kita kan mendorong air ke belakang. Atau berenang nih kita dorong air ke belakang. Kemudian secara nggak sadar kita terdorong ke depan. Artinya saat kita mendorong air ke belakang, air itu juga akan memberikan reaksi dengan arah berlawanan, didorongnya kita ke depan, sehingga kita berpindah. Nah, itu namanya hukum Newton 3. Atau contoh yang paling mudah nih, pada roket. Nah, mudah nih Anda semua bayangkan, kalau pada roket nih, pernah kan semua lihat roket kalau mau terbang? Kalau roket mau terbang kan nanti banyak tuh asapnya tuh kan nih, ada roket nih. Nah, ada asapnya nih, roket ini menyemburkan asapnya ke bawah. Rupanya asap ini akan mendorong roket naik ke atas, kan berlawanan, aksinya ke bawah sementara dia memberikan reaksi ke atas. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Newton 3. Nah, mengerti ya Ananda konsepnya? Nah, sekarang supaya Anda lebih paham nih, sudah kasih contoh soalnya. Dalam penyelesaian soal kayak gimana sih contoh hukum Newton 1, 2, dan 3 ini? Yuk kita simak pembahasan soal dari Ustazah. Nah, ini contoh soal yang sudah saya sediakan ya. Kita lihat contoh soal pertama. Ada beberapa pernyataan yang sudah saya berikan. Kita lihat pernyataan pertama. Penumpang terdorong ke depan ketika bus yang melaju dengan tetap tiba-tiba mengerem mendadak. Nah, tadi ini pernah saya bahas nih di penyelesaian saja pertama. Nah, kita lihat dulu baca soalnya sebentar ya. Pernyataan di atas yang sesuai dengan hukum Newton 3. Kita sekarang diminta mencari yang sesuai dengan hukum Newton ketiga. Nah, kita ingat-ingat lagi, apa sih tadi bunyi hukum Newton ketiga?
Hukum Newton pertama, F sama dengan 0. Kedua, F sama dengan M kali A. Dan yang ketiga, F aksi sama dengan min F reaksi. Kita coba ya. Kalau yang ini, penumpang terdorong ke depan ketika bus melaju dengan tetap tiba-tiba mengerem mendadak. Nah, ini tadi hukum Newton keberapa? Ada yang ingat? Ya, ini hukum Newton pertama ya. Nah, yang ini lagi. Yang kedua, tumpukan buku di atas karton tidak akan jatuh saat karton ditarik dengan cepat. Nah, ini juga hukum Newton keberapa? Pertama. Nah, ini kenapa ada hukum Newton pertama? Karena buku ini ditarik tidak akan jatuh. Berarti buku ini berusaha mempertahankan posisi diamnya. Nah, ini makanya dia disebut dengan hukum Newton 1. Nah, untuk yang ketiga, ketika bermain skateboard saat kaki bebas mendorong tanah ke belakang, maka skateboard akan meluncur ke depan. Nah, nih aksinya nih hukum Newton ketiga ya. Nih ke belakang, aksinya ke belakang, nanti skateboard akan terdorong ke depan. Ini reaksinya. Nah, ini F aksi sama dengan min F reaksi. Ini udah yang ketiga nih ya. Kemudian yang keempat kita periksa lagi. Dayung perahu didorong ke belakang, perahu bergerak ke depan nih, berlawanan arah nih, belakang, depan. Berarti ini juga hukum Newton ketiga. Jadi jawabannya apa? Ya benar, 3 dan 4. Ngerti ya Ananda? Oke, sekarang kita simak contoh soal kedua ya. Nah, contoh soal kedua ini tentang sebuah soal tentang hitungan nih. Kira-kira ini soal tentang hitungan yang pakai rumus hukum Newton keberapa ya? Kita lihat soalnya ya. Sebuah mobil-mobilan bermasa 2 kg. Nah, berarti di sini kita buat dulu aja dulu. Apa sih yang diketahuinya? Nah, diketahui dari soal. Massa, berarti M ya. M-nya 2 kg. Kemudian diberikan gaya. Gaya tadi simbolnya adalah F, 10 Newton. Tentukanlah percepatan. Nah, di sini yang ditanya adalah A, percepatan. Nah, kira-kira tadi yang rumus hukum Newtonnya ada M, ada F, ada A. Hukum Newton keberapa? Ya, benar. Hukum Newton kedua. Tadi di rumusnya Ustazah kasih rumusan untuk hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A. Nah, Ustazah sekarang dia nanyanya A, Ustazah. Sementara sini rumusnya F. Gimana sih Ustazah kalau mencari rumusnya A ini? Nah, kita masukkan lagi dia ke segitiga Pascal kita. Ini F, ini M, ini A. Sama konsepnya. Nah, ini kalau dia menanya A, berarti kita tutup A. Berarti dia rumusnya adalah F per M. Berarti di sini A sama dengan F dibagi M. Nah, kita dapatkan rumus mencari A. Kita masukkan angkanya. F-nya 10 Newton per M-nya 2 kg. Berarti di 10 bagi 2 berapa Ananda? Nah, hasilnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, begini ya Ananda. Jadi hasilnya adalah percepatan pada mobil-mobilan tersebut sebesar 5 meter per sekon. Nah, mudah kan Ananda? Jadi, saya harapkan Ananda semua dapat memahami penjelasan yang sudah saya sampaikan. Dan apabila masih ada yang masih kurang dipahami, coba Ananda belajar lagi, berlatih lagi. Dan juga Ananda saya harapkan dapat membaca tentang materi yang telah saya sediakan dalam PowerPoint-nya juga ya. Nah, apabila ada penjelasan yang masih Anda kurang pahami, Anda dapat memutar ulang pada bagian yang memang tidak Anda pahami, biar Anda bisa lebih paham lagi ya mengenai materi ini. Dan Ananda juga dapat menambahkan komentar pada kolom komentarnya ya. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akan men-share bahan-bahan Ustazah melalui akun ini. Jadi untuk dapat memudahkan Ananda semuanya, Ananda dapat men-subscribe akun ini ya, agar dapat mendapatkan video-video dari Ustazah selanjutnya. Jangan lupa dipelajari lagi ya tentang bahan materi yang telah saya sediakan di akun Edmodo-nya. Dan jangan lupa Ananda semua mengerjakan soal latihan yang telah saya sediakan di akun Edmodo-nya. Selamat bekerja dan semoga Ananda berhasil ya. Ananda, demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini. Ustazah harapkan Ananda semua dapat mengerti dengan pembahasan yang telah sudah sampaikan di video ya. Nah, untuk selanjutnya, selamat mengerjakan latihan yang telah sudah disediakan di akun Edmodo-nya ya. Jaga kesehatan ya Ananda, dan sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya ya Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.